Hari ini kita ngobrol-ngobrol saja ya. Hari ini emang kebetulan saya lagi melihat-lihat tanaman-tanaman yang ada di kebun saya, sekalian ngontrol juga yang lagi kerja. Itu ada di pojok kiri saya di atas. Hari ini hari Rabu, saya melihat tanaman ini. Mudah-mudahan dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan atau 4 hari lah, mudah-mudahan tanaman yang saya tanam kemarin mudah-mudahan bisa kepanen. Dan hasil emang saya lihat perkembangannya tanamannya ini sih bagus sih, alhamdulillah bagus. Cuman untuk tingkat kerataan emang masih kurang rata sih sebagian. Banyak yang masih kecil, banyak juga yang emang udah besar. Tapi nggak apa-apa lah, emang proses bercocok tanam tuh katanya seperti itu. Oke guys, saya emang baru 4 bulan belajar bertani seperti ini, jadi masih banyak kekurangannya, masih banyak yang harus saya pelajari lagi, mulai dari bibit, cara nanam, bahkan sampai insektisida, fungisida ataupun segala hal lah. Nah, saya termotivasi kenapa mau belajar jadi petani seperti ini, karena emang kebetulan orang tua saya dulu, almarhum bapak saya pun emang meskipun dia seorang PNS, tapi di samping itu dia juga seorang petani, karena orang tua saya dulu kerjanya pun di Dirjen Pertanian juga, di Kementerian Pertanian. Nah, setidaknya lah saya sebagai anaknya pun pengen belajar lah, meskipun emang gak semuanya yang namanya orang tua seorang petani atau apapun anaknya pun ikut jadi petani, enggak seperti itu. Tapi minimal saya belajarlah bagaimana cara bertani yang baik, bagaimana cara menanam yang baik. Meskipun emang kalau jadi petani itu emang kadang-kadang dinamikanya banyak ya. Kenapa disebut dinamika yang banyak? Karena emang kadang-kadang kan giliran tanaman kita bagus, harganya yang kurang bagus, atau giliran harganya bagus tapi tanaman yang kita tanam ini kadang-kadang hasilnya kurang bagus. Ya itulah dinamika ya seorang petani. Tapi mudah-mudahan seiring berjalannya pandemi ini gitu ya, mudah-mudahan emang adalah peningkatan kesejahteraan untuk petani di situ sendiri. Nah, untuk kondisi tanaman yang saya tanam kemarin, kondisinya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Inilah tanamannya ya, seperti itulah. Maaf ya kameranya goyang-goyang kebetulan saya ngebawa tripod juga. Banyak hal sih, banyak kesannya, banyak suka dukanya selama 4 bulan saya belajar bertani ini. Mulai dari cara menanam, orang yang kerja, bahkan kalau dibilang sih ya banyak hal yang emang membuat saya itu belajar banyak sih untuk hal-hal seperti ini. Tapi itulah kata-kata senior yang petani-petani, dan emang itulah dinamikanya seorang petani itu. Gitu. Nah, ini nih tanaman yang saya tanam kemarin. Seperti inilah. Itulah. Oh iya, kebun ini dari rumah saya paling jaraknya sekitar 1 kilo lah. 1 kilo perjalanan, kalau naik motor bisa nyampe 5 menit lah. Karena emang kondisi jalannya pun gak terlalu bagus juga. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya, untuk daerah ini khususnya Pasir Cina ada di desa Cipendawa ini. Kemarin kan baru kedatangan gubernur survei emang ke tiap kebun di sini, melihat petani-petani di sini, kesejahteraan petani-petani sendiri, sampai gubernur itu
mengucapkan gitu ya, mengucapkan, nggak tahu emang udah disahkan juga ada SK-nya atau seperti apa, saya nggak tahu. Cuman kemarin Gubernur Pak Ridwan Kamil pun ke sini, termasuk Bupati Cianjur pun ke sini. Katanya untuk daerah Pasir Cina ini khususnya itu bisa menjadi agrowisata. Agrowisata itu kan banyak, bisa lewat pariwisatanya untuk trekking ke Gunung Gede, atau membuat camping ground di atas ada tempatnya. Bahkan untuk saat ini untuk pariwisatanya itulah pertaniannya situ. Itu khusus di Pasir Cina ini banyak petani-petani yang emang kasarnya udah udah hidup, udah dapat penghasilan itu berpuluh-puluh tahun. Jadi apabila emang kalian, teman-teman kalian, saudara-saudara kalian pengen nyari sayur-sayuran yang betul-betul fresh, segar di sini, kalian bisa datanglah ke Kampung Pasir Cina di sini. Nah, saya pun gara-gara itu ya termotivasi lah gitu sebagai anak muda. Bisa dibilang anak muda sih, soalnya masih belum kepala 4, bahkan masih jauh ke kepala 4 juga gitu ya. Akhirnya termotivasi lah belajar bertani seperti ini, sekalian memanfaatkan lahan-lahan yang ada gitu. Mudah-mudahan vlog ini bisa berguna khususnya untuk Kampung Pasir Cina ini, khususnya untuk pribadi saya sendiri. Kalian bisa datanglah ke sini, survei bagaimana proses penanaman para petani di sini. Petani di sini itu hampir 70% mereka masih manual, tidak menggunakan mesin. Jadi kucuran keringatnya, segala halnya itu bisa dibilang bisa jadi bentuk ibadah lah untuk dirinya sendiri, bahkan kasarnya yang punya lahannya itu sendiri gitu kan. Karena emang kenapa sistem keakrabannya itu dibentuk kalau petaninya masih petani manual, beda dengan petani yang emang dia menggunakan mesin-mesin kayak kolektor seperti itu kan emang lebih simpel. Tapi dari sisi keakraban antara pekerja sama yang punya tanyanya itu sendiri pun keakrabannya itu dibentuk. Itulah hikmahnya, mungkin ya itu hikmahnya seperti itu. Terus banyak yang kalau saya lihat sih banyak dinamikanya sih, dinamika untuk proses-proses bertani ini. Kenapa disebut banyak dinamikanya? Emang betul-betul keluarnya dari hati dan cobaannya pun banyak. Kalian boleh deh survei ke sini, kalian bisa lihat tanaman-tanamannya siapa. Banyak hal di sini kok, banyak pelajaran bahkan. Tuh ada yang baru datang juga. Banyaklah dinamikanya kawannya. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa saling belajar. Kalian datang ke Pasir Cina, kalian bisa pilih sayuran yang mau kalian beli, atau bahkan kalian mau beli tanah pun di sini. Kalau kata saya masih pada murah sih tanahnya itu, per meternya berapa masih pada murah lah. Nah, kalian kalau mau investasi di sini bagus. Kenapa dibilang bagus, Bro? Perkembangannya bakal cepat. Kenapa? Karena posisinya untuk kampung ini sekarang udah disebut tadi yang saya bilang, emang udah jadi agrowisata gitu ya. Mudah-mudahan vlog ini berguna khususnya buat diri saya pribadi sebagai kenang-kenangan saya di masa tua nanti, khususnya buat kalian semua. Oke, see you. Assalamualaikum.